Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan sumber sejarah. Jadi, setelah kalian mengetahui mengenai ruang lingkup sejarah dan juga konsep berpikir sejarah, maka hal penting yang harus kalian pelajari selanjutnya yaitu berkaitan dengan sumber sejarah. Karena berbicara tentang sejarah tentu tidak akan terlepas dari sumber-sumber yang mendukung peristiwa tersebut, sehingga pembahasan mengenai peristiwa sejarah itu merujuk kepada fakta yang sebenarnya, sehingga sumber sejarah ini sangat penting untuk dibahas. Jadi berkaitan dengan sumber sejarah ini, apa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah? Sebelum kita masuk kepada materi, di sini terlebih dahulu akan dipetakan berkaitan dengan konsep-konsep yang akan kita bahas pada hari ini, di mana sumber sejarah itu bisa dilihat dari sifatnya dan juga dari bentuknya. Dimana kalau dilihat dari sifatnya, sumber sejarah itu terdiri dari sumber primer, kemudian yang kedua adalah sumber sekunder. Sedangkan kalau dilihat dari bentuknya, sumber sejarah ini terdiri dari sumber benda, kemudian sumber tertulis, dan juga sumber lisan. Kemudian sebelum kita mengetahui apa saja yang bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah, maka hal utama yang harus kalian ketahui adalah apa sih yang dimaksud dengan sumber sejarah begitu. Nah, yang dimaksud dengan sumber sejarah ini bisa juga dikatakan sebagai data sejarah ya, di mana pengertiannya merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Jadi seperti tadi dijelaskan bahwa ketika kita berbicara sejarah memang tidak bisa terlepas dari yang namanya bukti, dari yang namanya data, di mana data inilah yang menjadi bukti untuk kemudian nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Untuk selanjutnya, terdapat jenis-jenis sumber sejarah. Nah, untuk jenis-jenis sumber sejarah yang pertama adalah sumber tertulis, di mana sumber tertulis ini bisa dikatakan sebagai suatu keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu atau kertas. Jadi sumber pertama yang dapat dijadikan sebagai sumber sejarah itu adalah sumber tertulis, di mana sumber tertulis ini adalah sumber sejarah yang dituliskan baik di dalam batu ataupun di dalam kertas. Nah, biasanya untuk sumber tertulis yang digunakan di atas batu ini biasanya yaitu ketika Indonesia belum mengenal adanya kertas, sehingga penulisan suatu aksara atau tulisan di atas batu ini biasanya digunakan oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, seperti misalnya Kerajaan Kutai, kemudian Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan lain sebagainya. Bahkan kita mengetahui berkaitan dengan Indonesia memasuki zaman sejarah, yaitu ketika sudah ditemukannya tulisan. Salah satunya yaitu tulisan yang ada di dalam sebuah yupa yang dijadikan sebagai bukti dari Kerajaan Kutai. Maka dari itu, sumber tertulis ini sangat penting sebagai bukti mengenai suatu peristiwa sejarah. Nah, kemudian kalau misalkan untuk sumber kertas, yaitu biasanya digunakan ketika masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, khususnya ketika masa pemerintahan Belanda. Karena ketika masa pemerintahan Belanda di sana sudah mulai digunakannya kertas, sehingga arsip-arsip nasional yang dijadikan sebagai sumber sejarah itu biasanya mengacu kepada sumber kertas. Nah, ini kita bisa melihat dari sumber yang pertama yaitu tulisan di atas batu atau bisa juga dikatakan sebagai prasasti. Kemudian yang kedua adalah kertas. Nah, kalau misalkan dari prasasti ini salah satunya bisa dicontohkan dari
Prasasti Ciaruten. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari prasasti Ciaruten, di mana setelah diterjemahkan, isi dari prasasti Ciaruten ini memiliki arti bahwa inilah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu atau pemelihara. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Nah, di sini kan kenapa bisa dijadikan sebagai sumber sejarah? Karena berarti di sini ada seorang raja yaitu Purnawarman, dan dia bisa disebut sebagai seorang raja seperti Dewa Wisnu. Jadi di sini sejarawan itu bisa menyimpulkan bahwasanya raja-raja di masa lampau itu bisa dikategorikan atau bahkan perwakilan dewa di muka bumi. Jadi itulah salah satu contoh mengapa dari sumber prasasti ini bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Untuk selanjutnya, mengenai sumber lisan. Nah, berkaitan dengan sumber lisan merupakan sebuah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, di sini berarti kalau sumber lisan yaitu sumber sejarah yang didapatkan dari mulut seseorang gitu, dari ucapan seseorang. Makanya di sini bisa dilihat dari segi pelaku sejarah ataupun saksi mata sejarah. Ini maksudnya saksi mata ya. Nah, kita harus bisa membedakan antara pelaku sejarah dengan saksi mata sejarah. Kalau pelaku sejarah itu adalah orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Contohnya, di dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno itu bisa dijadikan sebagai pelaku sejarah. Mengapa demikian? Karena Soekarno lah yang membacakan teks proklamasi. Itu yang dinamakan dengan pelaku sejarah. Nah, sedangkan untuk saksi mata atau saksi sejarah adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah tetapi tidak terlibat secara langsung di dalam peristiwa tersebut. Misalnya kalian punya kakek gitu, dimana kakek kalian itu hidup ketika masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian kakek kalian itu melihat ketika peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu bisa dikatakan sebagai saksi sejarah, dimana kakek kalian itu mengetahui peristiwa proklamasi tersebut namun tidak terlibat secara langsung di dalam peristiwa tersebut, hanya melihat saja begitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan saksi sejarah. Jadi sumber sejarah ini kita bisa memperolehnya dari pelaku sejarah ataupun saksi sejarah. Biasanya diperoleh data-datanya atau informasi-informasinya dengan melalui wawancara. Untuk selanjutnya ada sumber benda. Nah, sumber benda ini juga bisa dikategorikan sebagai artefak, di mana artefak ini merupakan benda-benda atau benda-benda peninggalan sejarah yang bisa dipindahkan begitu. Nah, untuk sumber benda sendiri merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan, seperti misalnya alat-alat atau benda budaya seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, kemudian patung, dan peralatan perang. Nah, jadi untuk sumber benda ini bisa juga dikategorikan sebagai sumber sejarah. Untuk selanjutnya, cara mengetahui usia benda sejarah. Nah, cara mengetahui usia benda sejarah ini terdiri dari beberapa jenis ya. Yang pertama adalah tipologi. Tipologi itu artinya yaitu menentukan usia benda berdasarkan pada bentuk atau tipenya. Misalkan kalian meneliti berkaitan dengan peninggalan-peninggalan zaman masa praaksara. Nah, di sana kan di zaman masa praaksara itu terdiri dari beberapa zaman kan, seperti zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sampai kemudian Megalitikum. Nah, di sini kalau seorang peneliti untuk mengetahui usia benda sejarah itu bisa dilihat dari segi tipologi, yaitu dari bentuk atau jenis benda yang ditemukan. Dan misalnya contohnya yaitu benda peninggalan zaman Paleolitikum itu kan memang umumnya yang ditemukan itu dalam bentuk batu, tapi
dari segi jenisnya itu memiliki jenis yang berbeda. Seperti misalnya batu peninggalan di zaman Paleolitikum, batunya itu masih kasar. Nah, sedangkan batu peninggalan di zaman Neolitikum ini sudah dihaluskan, sudah halus, bahkan sudah memiliki tangkai dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti ada perbedaan dalam segi penggunaan dan juga ada perbedaan dalam segi pembuatan, di mana pembuatan dan penggunaan tersebut juga dikategorikan kepada perkembangan pola pikir manusia yang membuatnya. Nah, ini dilihat dari segi tipologi atau jenisnya atau tipenya. Kemudian yang kedua, cara mengetahui usia benda sejarah itu dalam bentuk stratigrafi. Kalau stratigrafi yaitu menentukan usia benda berdasarkan usia lapisan tanah di mana tempat benda tersebut ditemukan. Nah, di sini kan kalau tanah itu terdiri dari beberapa lapisan ya, dan biasanya kalau benda itu ditemukan, misalnya benda sejarah itu ditemukan di lapisan tanah paling bawah. Nah, itu berarti kan menunjukkan bahwa benda tersebut memiliki usia yang lebih tua. Nah, sedangkan ketika benda sejarah itu ditemukan di lapisan ketiga, berarti usianya juga berbeda dengan usia benda yang ditemukan di lapisan tanah paling bawah. Jadi semakin bawah benda sejarah ditemukan di lapisan tanah, maka usia benda tersebut semakin tua, dan semakin atas benda sejarah ditemukan, maka usia benda tersebut semakin muda. Nah, itu dilihat dari usia lapisan tanah. Kemudian untuk mengetahui usia benda sejarah yang ketiga, yaitu dalam bentuk kimiawi, di mana unsur-unsur kimia yang ada di dalam benda tersebut. Misalnya, kalian menemukan sebuah benda di mana benda tersebut ada di lapisan tanah paling bawah, tapi kita tidak bisa mengetahui seberapa lama usia benda tersebut, maka bisa dilihat dari unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam benda tersebut dengan melihat unsur kimia yang biasanya dihitung, yaitu radiokarbon. Biasanya karbon 14. Jadi karbon 14 ini yang biasanya digunakan oleh para peneliti sejarah untuk mengetahui seberapa lama benda tersebut terkubur di dalam tanah. Nah, untuk selanjutnya, ini tugas yang pertama dalam pembelajaran hari ini, yaitu tugasnya untuk mendapatkan sumber sejarah yang berkualitas itu diperlukan ilmu-ilmu bantu sejarah. Jadi, ketika para peneliti sejarah melakukan penelitian terhadap sejarah itu tidak murni hanya menggunakan ilmu sejarah saja, tapi diperlukan adanya ilmu bantu lain. Seperti misalnya ilmu geografi, ilmu sosiologi, dan selebihnya silahkan kalian cari lebih mendalam, di mana ilmu-ilmu bantu tersebut digunakan untuk membantu para peneliti untuk menjelaskan lebih mendalam tentang peristiwa-peristiwa yang dikaji oleh para peneliti sejarah. Nah, kemudian setelah kalian mencari berkaitan dengan ilmu bantu tersebut, kemudian kalian jelaskan. Oke, untuk selanjutnya mengenai sifat sumber sejarah. Nah, sifat sumber sejarah ini terbagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Kalau sumber primer disebut juga sebagai sumber yang utama atau sumber asli. Contohnya misalkan kalau sumber yang utama atau sumber asli itu seperti prasasti, kemudian arsip-arsip yang ditulis oleh orang-orang Belanda dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan sumber primer atau sumber yang utama. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder itu adalah sumber kedua. Nah, kalau sumber kedua ini biasanya sumber sekunder yang tertulis adalah surat kabar ataupun juga buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan. Itu bisa dikatakan juga sebagai sumber sekunder karena para sejarawan meneliti terkait peristiwa sejarah itu menggunakan sumber primer yang kemudian karyanya itu bisa dikategorikan sebagai sumber sekunder. Untuk selanjutnya, yang bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah itu adalah fosil. Nah, fosil ini kalian bisa melihat gambarnya ya.
ada fosil dinosaurus, kemudian ada fosil manusia. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan fosil? Nah, fosil ini adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Tapi tidak semua yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah menjadi batuan, tulang belulang yang mengeras atau yang sudah menjadi mineral itu bisa dikatakan fosil. Karena untuk dikatakan sebagai fosil ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah sisa-sisa organisme. Jadi harus betul-betul sisa-sisa dari makhluk hidup. Kemudian terawetkan secara alamiah. Jadi bukan diawetkan sengaja oleh manusia, misalkan dengan adanya pembalseman atau pemumian yang dilakukan oleh orang-orang Mesir misalkan. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai fosil, karena untuk bisa dikatakan fosil ini harus terawetkan secara alamiah, jadi terkubur di dalam tanah secara alamiah. Kemudian yang ketiga, pada umumnya padat dan keras. Jadi karena adanya faktor-faktor atau campur baur dari unsur-unsur di dalam tanah itu, sehingga yang menjadikan fosil itu bisa menjadi padat dan juga keras. Kemudian syarat yang terakhir bisa dikatakan fosil yaitu ketika peninggalan tersebut atau benda-benda tersebut sudah terkubur selama 11.000 tahun. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai fosil. Nah, untuk selanjutnya bukti tekstual. Nah, ini bukti tekstual ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber sejarah, di mana bukti tekstual yang pertama itu adalah dokumen pribadi. Nah, dokumen pribadi ini adalah sebuah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan juga kepercayaannya. Seperti misalnya buku harian dan juga surat pribadi. Nah, buku harian dan juga surat pribadi ini juga bisa dijadikan sebagai pendukung di dalam penelitian sejarah, sehingga bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Nah, misalkan dari surat pribadi, apa sih yang bisa dijadikan contoh? Nah, contohnya yaitu surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, sehingga kemudian nanti diceritakan di dalam sebuah buku atau berjudul mengenai habis gelap terbitlah terang. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa Kartini itu melakukan surat menyurat dengan orang-orang Belanda yang berisi tentang keresahan seorang R.A. Kartini mengenai kehidupan wanita pada saat itu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, di mana surat pribadi tersebut bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Kemudian yang kedua yaitu bukti tekstual berkaitan dengan dokumen resmi. Nah, kalau dokumen resmi ini adalah sumber tertulis mengenai keterangan penting atas sebuah informasi, seperti misalnya koran atau majalah dan keputusan pimpinan atau keputusan presiden. Nah, ini dulu banyak sekali koran-koran atau majalah-majalah yang ditulis baik itu oleh pemerintahan Belanda ataupun oleh orang-orang Indonesia yang menyuarakan mengenai keinginannya menjadi sebuah negara dan bangsa yang merdeka. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah, bahwasanya masyarakat Indonesia memang sejak zaman dahulu itu menginginkan adanya kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Untuk selanjutnya yaitu tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini merupakan juga sebuah tradisi yang bisa dikategorikan sebagai sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu tidak hanya bisa dilihat dari sumber tertulis, kemudian sumber lisan, kemudian sumber benda. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara sumber lisan dengan tradisi lisan. Kalau sumber lisan itu adalah sumber sejarah yang diperoleh dari pelaku sejarah atau juga saksi mata sejarah. Tetapi kalau tradisi lisan ini bisa dikategorikan menjadi dua pengertian, yaitu dilihat dari prosesnya dan juga dilihat dari bentuknya. Kalau dilihat dari prosesnya, yaitu terkait dengan kebiasaan masyarakat menyampaikan pengalaman hidup melalui bahasa lisan. Jadi
untuk tradisi lisan ini sebetulnya digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika mereka belum mengenal tulisan. Tapi walaupun mereka belum mengenal tulisan, tapi mereka berpikir bahwa ada sesuatu hal dalam kehidupan mereka yang perlu untuk disampaikan kepada generasi berikutnya, wajib diwariskan kepada generasi berikutnya. Tapi bagaimana caranya? Karena kan mereka belum mengenal tulisan. Nah, makanya salah satu caranya yaitu dengan disampaikan secara lisan. Maka proses ini yaitu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam menyampaikan petuah-petuah secara lisan yang disampaikan kepada generasi berikutnya. Nah, produknya dalam bentuk produk apa? Nah, seperti misalnya legenda, kemudian folklore, kisah, ataupun mitos. Jadi, ini petuah-petuah tersebut kemudian diwariskan ke generasi berikutnya dalam bentuk legenda, ataupun folklore, ataupun kisah, ataupun mitos. Makanya di Indonesia itu kan banyak sekali legenda-legenda ya, seperti legenda Sangkuriang, kemudian legenda Danau Toba dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk legenda-legenda atau folklore, kisah dan mitos itu memang di dalamnya memiliki nilai-nilai, memiliki pesan-pesan yang diwariskan kepada para pendengar. Sehingga di sini tradisi lisan bisa disimpulkan bahwa tradisi lisan itu adalah pengungkapan secara lisan yang disampaikan dengan kata-kata dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi untuk selanjutnya memang tradisi lisan ini biasanya sekarang masih digunakan baik itu sebagai dongeng ataupun sebagainya. Jadi untuk mewariskan tradisi lisan itu tidak hanya disampaikan secara lisan, tapi sudah banyak juga tradisi lisan yang kemudian dituliskan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk supaya tradisi lisan tersebut tidak hilang ditelan waktu. Kemudian, nah ini tugas yang kedua. Tugas yang pertama kan tadi sudah. Nah, sekarang tugas yang kedua, carilah kelebihan dan kekurangan sumber tertulis. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai sumber tertulis ya. Sumber tertulis seperti misalnya ada prasasti dan juga ada kertas. Nah, kalian silahkan cari kelebihan dan kekurangan dari sumber tertulis tersebut. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangan sumber benda. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengenai sumber benda. Nah, silahkan kalian cari mengenai kelebihan dan kekurangan sumber benda tersebut. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa paham, dan kalaupun tidak paham, silahkan kalian mencari dan mengeksplor lebih banyak berkaitan dengan sumber-sumber sejarah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.